Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Setelah viral pernyataan Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM periode 2002 sampai dengan 2007, bikin geger seluruh Indonesia, akhirnya pihak UGM bersuara ya dan beri pesan monoho. Pada saat sesi wawancara antara Rismond dengan Profesor Sofyan tersebut, itu ada juga seret-seret nama Pak Prabowo Subianto. Nah, ini parah nih. Apakah ini juga bentuk fitnah kepada Pak Prabowo Subianto? Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Ya, untuk mendesak Profesor Ova Emilia ini untuk jujur gitu. Ya nggak bisa lagi jujur untuk mengakui. Yang saya dengar, dia itu waktu jadi demo oleh mahasiswa, dia kan tidak ada di sini. Saya dengar dia itu diatur untuk ketemu dengan Prabowo. Nah, minta restu. Jadi kata Prabowo, alahan dari Prabowo, iya itu pernyataan itu aja dirubah. Pernyataan apa itu? Yang meyakini keaslian ijazah Jokowi. Itu dibilang Pak Prabowo Presiden untuk diubah. Dia tidak punya ijazah. Oh, jadi dirubah, bukan keaslian itu. Pertanyaannya, dari mana informasi yang didapat oleh Profesor Sofyan Effendi ini sampai berani ngomong seperti itu? Karena ini bisa dikatakan fitnah juga nih terhadap Presiden Prabowo Subianto ya. Nah ya, ini. Nah, kita dengerin dari pihak UGM ya. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara operasional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau. Karena yang jelas jangan menseret juga UGM pada urusan politik, soal politik dan seterusnya. Penting UGM itu cara soal data dan profesional. Saya kira itu aja. Dan kami tidak menghargai apapun yang dilakukan oleh sesuai dengan koridornya. Saya kira UGM sudah menjelaskan dari sisi kronologi udah lama. Yang jelas dari ruang ini, dan kita tahu persis bahwa UGM punya misi besar soal pendidikan, pengajaran. Kita fokus sampai diseret urusan blocking politik, dan porsi kita di situ ya. Jangan sampai kita terganggu oleh hal-hal yang sebetulnya membuat kita itu energi kita habis. Kita harus punya visi ke depan bangsa ini. Kita fokus aktivitas pendidikan, pengajaran, visi besar ini. Saya kira itu biar berlangsung aja. Kita hormati aja proses hukum dan seterusnya yang sedang berlangsung. Hormati hukum yang sedang berjalan sesuai koridornya. Langsung aja kita ke video berikutnya. Bang Desu, sejauh ini Bang Desu masih percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli? Kok pertanyaannya begitu? Sampai mati itu kita akan yakini keasliannya. Apa memang masalahnya? Tapi kan sejauh ini belum ada dari statement-statementnya. Oh, ini Anda sebagai wartawan juga korban dari provokasinya Roy Suryo ini kayaknya ya. Karena begini Pak, sampai hari ini saya masih bingung ya. Sampai hari ini saya masih bingung. Seandainya ini nanti masuk ke persidangan, kalau Pak Jokowi itu atau UGM lah, ya kan? UGM itu jelas. Misalkan dia ditanya oleh hakim, siapa yang akan Anda hadirkan sebagai saksi bahwa mengatakan ini asli?
ya mereka UGM akan memberikan data-data itu, ya kan, data-data tentang ijazah maupun sampai kelulusan Pak Jokowi. Lalu hakim menanya lagi, siapa orang yang bisa memberikan kesaksian? UGM akan memanggil teman-teman kuliah Pak Jokowi, ya kan? Mereka bersiap bersaksi di bawah sumpah, di bawah Alkitab masing-masing, ya kan? Di bawah kitab agama masing-masing. Mereka akan bersumpah bahwa memang betul Pak Jokowi itu berwisuda bersama kami. Sekarang saya tanya, siapa yang akan dihadirkan oleh penggugat yang berani menyaksikan di bawah sumpah bahwa Pak Jokowi tidak kuliah, bahwa Jokowi tidak wisuda? Siapa? Berarti Pak Desu masih yakin bahwa nanti di persidangan menang ya? Masa saya ragu? Kurang sudah kecebur begini, kita berani berjuang, terus kita mau meragukan? Enggak lah. Masih siap berjuang sama Jokowi? Sampai tuntas. Ya. Bapak termasuk buzzer nggak? Enggak lah. Kita ini kader partai. Ya. Kita ini kader partai. Kita membela karena kita memiliki data dan fakta yang jelas. Sampai kapanpun kita siap untuk bertarung dengan mereka. Oke. Siap. Terima kasih Pak Desu. Siapa ya saksi yang akan dihadirkan Roy Suryo CS? Nah, ini mereka pada bingung nih kan. Minta pada siapa? Pak Sofian. Pak Sofian nggak mau, nggak berani Pak Sofian, ya kan? Bahkan sudah menarik pernyataannya. Tekanan dari siapa Bang Rismon? Siapa yang menekan Profesor Effendi? Ini hati-hati. Kan ada ancaman ya, akan dilaporkan ke Barreskrim oleh Jokowi Lovers. Jadi saya pikir kita tetap menghargai, mengapresiasi statement, keterangan-keterangan dari Profesor Sofyan Effendi yang kita orang luar, ya bukan orang luar UGM, itu tidak bisa mendapatkan keterangan-keterangan tersebut karena keterangan dari Profesor Sofyan Effendi itu sangat penting karena didapatkan dari internal UGM dan profesor-profesor yang pernah mengabdi. Baik. Berarti menurut Anda klarifikasi dari Profesor Effendi dikeluarkan ke publik karena ketakutan mendapat ancaman dan tekanan. Mas Ade, benarkah demikian ada tekanan katanya? Ini saya perlu sampaikan kepada pemirsa Kompas TV ya, bahwa memang seperti Bang Rismon ini kan hampir melakukan tur ke daerah-daerah, tur untuk mencari alat bukti. Itu yang kita perhatikan di setiap beberapa media sosial ya, mengupdate, memperlihatkan dia kunjungan kemana, ke Solo, kemudian ke rumah Pak Kasmujo, bukan sekali dan dua kali saja ya, berulang kali kayaknya sepertinya dengan rumah Pak Kasmujo. Terus terakhir kemarin di Solo apa di Jogja itu, Jogja ya, ke rumah Pak Sofian ya. Nah, Pak Sofian Effendi ini kan rektor tahun berapa? Gitu loh Mbak. Jadi kita harus tahu dulu rektornya tahun berapa. Kemudian apakah seorang rektor itu mengetahui semua mahasiswanya dengan pasti dan jelas. Gitu loh. Itu dulu. Nah, pada saat dia menjadi rektor ya. Jadi intinya menurut Anda memang tidak ada tekanan itu? Kalau ada tekanan saya rasa tidak ada Mbak. Karena gini. Tapi kira-kira menurut Anda kenapa Profesor Effendi bisa mengatakan bahwa Jokowi tidak lulus, lalu kemudian tiba-tiba cuma berselang beberapa hari kemudian mengkonfirmasi, mengklarifikasi pernyataannya? Nah, justru di situ kita lihat ketika kemudian menurut Anda bukti yang ingin dicari oleh tim Bang Rismon nggak ada? Zong. Nol. Bukti Anda Bang Rismon, bukti Anda zong, nggak ada, mengada-ngada. Zong, nol, mengada-ada. Betul juga ya, Profesor Sofyan Effendi itu rektor tahun 2002 sampai dengan 2007. Apakah iya seorang profesor itu dengan detil mengetahui data-data mahasiswanya, termasuk Pak Jokowi dalam hal ini? Itu ya. Ada yang soal Profesor tadi, Sofyan tadi ya, ya itu clear banget kan, nggak apa-apa. Kita juga udah sih, sebenarnya saya udah ketemu juga dengan Profesor pasca kejadian itu dan banyak orang-orang Jogja. Apa kata Prof itu? Ya, kemudian beliau itu mengatakan ya kayak nggak tahu aja gitu. Udah, jadi clear aja. Jadi beliau itu ya memang sampaikan apa adanya. Beliau itu tahu persis yang namanya pembicaraan itu apa, kan settingnya juga udah ada di Bali G Academy, tempatnya Dr. Rismon. Itu dikatakan Prof nanti kita live streaming dengan ada Kalimantan, ada juga mana dan juga mana.
dari Sumatera. Ya udah. Jadi ya tapi nggak apa-apa lah, itu cara beliau, cara smart beliau. Namanya profesor, harus tahu caranya untuk juga bisa menyampaikan dan juga mengkoreksi. Yang penting udah beredar. Udah. Nah itu gimana? Walaupun memang sehari setelahnya di ya kan kita kembali lagi kan, kita kan adalah pembuktian secara tertulis kan, itu yang paling penting gitu. Jadi kita tidak katanya untuk bicara itu kan. Yang jelas apa yang telah disampaikan itu kan haknya Mas Roy ya, menyampaikan itu, dan itu ternyata kita mendapatkan berita bahwasannya itu ditarik ucapan beliau, itu kan juga itu hak beliau Pak Prof ya. Pak. Itu kan yang paling penting juga gini Pak Andi, teks itu diketik oleh beliau enggak, ya kan? Nah ini kan pertanyaannya begini, kalau kita tanya itu kan diketikkan siapa, dan yang paling penting lagi, itu kan hanya teks saja, kemudian ditandatangani dan lihatlah tanda tangannya. Itu pintarnya profesor ya, tanda tangan beliau biasanya dengan tanda tangan itu. Kemudian itu kan nggak ada materialnya juga, nggak ada legesnya juga, nggak ada notariatnya juga gitu. Jadi ya udah. Kalau begitu kan sebetulnya yang dipertanyakan kepada beliau sendiri, siapa yang mengetik itu kan? Betul, tanya aja ke Profesor Sopyan Effendi itu ya, siapa yang mengetik, ya kan? Gitu aja kok repot. Roy Suryo juga bilang yang penting sudah beredar. Itulah berarti bukti bahwa Roy Suryo CS ini hanya untuk bikin gaduh ya, hanya bikin gaduh, mencari pembenaran bukan kebenaran. Harusnya yang namanya seluruh baik Abraham Samad maupun Roy Suryo itu dia tahu gitu. Kalau produk hukum itu sudah mementahkan segala hinaan, fitnahan, penghasutan terhadap Pak Jokowi, harusnya mereka berhenti. Mereka tidak berhenti, stop. Bahkan ketika saya memberi saran mereka untuk minta maaf, nggak mau ngapain dengan ijazah palsu, ya kan? Nah, ini saya ada tegur Pak Roy Suryo itu kan mantan menteri gitu, mantan anggota dewan. Kok begitu ngomongnya Pak? Nggak takut? Ya kalau nggak takut memang kan orang bisa bosan lihat bapak seperti itu. Ngomongnya kayak apa ya? Kayak mama-mama yang berantem, yang merepet yang nggak penting ya. Merepet kayak perempuan. Nah kemudian akhirnya mereka sekarang sedikit lagi jadi tersangka ya. Ya kita lihat, kita buktikan aja. Nggak akan ada buktinya, nggak ada bukti asli. Kemarin dia bawa profesor yang dari UGM. Saya dapat informasi, ya itulah, diberi masukan yang tidak benar. Mungkin bapak ini udah tua, udah mulai pikun, sehingga yang keluar juga tidak nyambung daripada apa yang terjadi gitu. Misalnya Pak Jokowi jadi mahasiswa tahun 80-an, dia jadi rektor. Masa direktur tahun di atas 2000 dia bilang Jokowi mahasiswanya, kan itu nggak mungkin. Nah itu dia video kita kali ini, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini agar masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.